Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, pertama-tama kami Majelis Jemaat GKMI Kudus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbakti dari rumah masing-masing. Yang pertama, berikut jadwal persekutuan dan kebaktian pekan ini yang dapat jemaat ikuti secara daring atau online. Pertama, persekutuan tunas remaja pada Minggu 13 September 2020 pukul 10.30 dengan tema Khotbah di Bukit Yesus dan Hukum Taurat. Pelayan firman oleh Saudari Ripka Mentari Ayuningrum. Kedua, persekutuan Komisi Anak pada Selasa 15 September 2020 pukul 16 dengan tema My Chance, pelayan firman oleh Ibu Elina Wati. Ketiga, persekutuan Komisi PI pada Jumat 18 September 2020 pukul 19 dengan tema Kepada Allah yang Tidak Dikenal, pelayan firman oleh Pendeta Setiawati. Keempat, persekutuan Komisi Remaja pada Sabtu 19 September 2020 pukul 17 dengan tema Bersikap Bijak dengan Kebajikan, pelayan firman oleh Saudari Maria Dwi Rahayu Ningtyas. Kelima, kebaktian umum pada Minggu 20 September 2020 pukul 9 dengan tema Mengasihani yang Dibenci oleh Pendeta Moses David Livingstone. Kedua, pelantikan pendeta muda dan peneguhan gembala jemaat. Setelah melalui prosedur sesuai tata gereja GKMI serta rekomendasi dari tim Peremtoir Sinode GKMI, maka akan dilaksanakan pelantikan pendeta muda dan peneguhan sebagai gembala jemaat GKMI Kudus Cabang Andong oleh Pendeta Moses David Livingstone. Dalam kebaktian umum hari Minggu 20 September 2020 pukul 9.30 di GKMI Kudus Cabang Andong atas diri Bapak Hepriwanto Ludani, kiranya jemaat menjadi periksa dan mendukung dalam doa. Tiga, perampingan dan penyesuaian liturgi kebaktian umum selama masa pandemi. Sebagai persiapan untuk kembali melaksanakan kebaktian bersama di gedung gereja. Selama masa pandemi, mulai Minggu 13 September 2020, kita akan menggunakan liturgi yang telah dirampingkan dan disesuaikan dengan protokol kesehatan. Untuk informasi selengkapnya terdapat dalam lampiran di warta cetak. Kiranya jemaat menjadi periksa dan Tuhan memberkati. Demikianlah warta yang kami sampaikan. Untuk selengkapnya dapat jemaat simak dalam warta tercetak maupun yang dikirim melalui email. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Allah memanggil kita untuk menunaikan tugas panggilannya, menyelamatkan jiwa yang tersesat, melayani yang lelah dan berbeban berat. Mari kita datang menyambut panggilannya dengan segenap jiwa raga kita. Kita awali kebaktian kita dengan bangkit berdiri dan menaikkan pujian. Kami datang penuhi panggilan-Mu. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan? Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa
yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kebaktian minggu kedua bulan perdamaian ini kita laksanakan di dalam nama Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Putra yang melalui karyanya telah mendamaikan manusia dengan Allah, dan Roh Kudus yang senantiasa memampukan kita untuk merangkul sesama kita yang lemah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Bagi orang-orang yang lemah, aku, Paulus, menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Amin. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dari rumah masing-masing, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Tema minggu kedua bulan perdamaian ini merangkul yang lemah. Tema ini mengajak kita untuk tidak saling menghina dan menghakimi dalam mempraktekkan iman kita. Sebaliknya, saling menghargai dan membaharui di tengah keberagaman ekspresi iman kita. Sebagai persiapan untuk kembali melaksanakan kebaktian bersama di gedung gereja, mulai hari ini kita menggunakan liturgi yang lebih ringkas, yang telah disesuaikan dengan protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Hendaknya kita pun menyesuaikan diri dengan liturgi tersebut. Selanjutnya, mari kita bangkit berdiri untuk memberi salam damai dengan salam Sunda. Salam damai. Salam damai. Silakan duduk. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, Panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. sejauh timur dari barat,
Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Pujilah Allah yang berlimpah kasih dan setia atas kita umat-Nya. Besar setiamu. Saudaraku, sebagai manusia kita tentu tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karena itu mari kita mengakui segala dosa kita dan dengan jujur dan rendah hati serta memohon anugerah pengampunannya bagi kita. Tuhan, dalam keseharian kami tak jarang kami menilai kerohanian orang lain menurut ukuran dan pandangan kami. Alih-alih menerima dan merangkul sesama kami justru menghina dan menghakimi mereka. Alih-alih mawas diri dan merendahkan hati, kami justru membenarkan diri dan meninggikan hati. Dengan demikian kami telah berbuat dosa kepada sesama kami dan terutama kepadamu ya Tuhan, yang senantiasa merangkul yang lemah termasuk diri kami. Oh Bapa, ampunilah kami yang seringkali merendahkan dan menyalahkan orang lain serta membenarkan dan meninggikan diri sendiri. Kami sadar kami sama berdosanya dengan orang lain, bahkan bisa jadi sebenarnya kami lebih jahat ketimbang mereka yang kami rendahkan. Ampuni kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengaku dosa, tersedia berita perdamaian. Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku.
Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menyambut firman Tuhan, mari kita naikkan kidung pujian, gunakan waktu. Silakan duduk. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Gavisa Male Voice yang berjudul Kupasrahkan. Ku dapat bernyanyi lagi
Mari kita bersatu dalam doa, memohon hikmat dan pengertian akan firman-Nya. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh rahmat-Mu yang sampai saat ini kami masih rasakan. Kami juga bersyukur untuk kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau masih memberi firman kepada kami untuk membaharui kehidupan kami hari lepas hari menjadi semakin baik. Oleh sebab itu ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami ketika kami merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat dan pengertian-Mu Tuhan, agar kami dapat memahami akan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah firman Tuhan menurut Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tema kita hari ini adalah merangkul yang lemah. Menurut saya, merangkul adalah satu bentuk kata kerja yang memiliki makna yang dalam. Ketika orang merangkul, ada relasi yang dekat di sana, ada kejujuran, ada kepercayaan di sana. Nah, saya akan menunjukkan satu lukisan, di mana lukisan ini adalah seorang ayah atau bapak yang merangkul anaknya. Ini adalah lukisan karya Rembrandt. Ini potongan dari lukisan keseluruhan yang mengisahkan tentang kembalinya anak yang hilang. Yang menjadi inti dari lukisan ini adalah letak tangan sang bapa yang merangkul anaknya.
merefleksikan lukisan ini, maka melalui tangan sang Bapa mengalir berkat bagi anaknya. Melalui rangkulan itu ada pengampunan, ada perdamaian, ada penyembuhan, dan ada pemulihan. Dan melalui rangkulan itu, sang anak yang kepayahan dan sang bapa yang penat merasakan kelegaan. Lukisan ini sekaligus menggambarkan bagaimana sosok ayah atau Allah maksud saya yang penuh dengan rahmat. Merangkul yang lemah. Allah yang memiliki karakter merangkul. Itu pun ditangkap oleh Daud yang dia tulis dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Di sana Daud melukiskan bahwa kasih sayang Bapa kepada anak-anaknya itu seperti kasih sayang Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Rupanya Daud di sini pun merasakan rangkulan seorang ayah atau rangkulan seorang Allah yang selalu mendampingi di dalam kehidupannya. Dalam rangkulan antara ayah dengan anak ini, dikatakan bahwa kasih sayang Tuhan sama dengan kasih sayang ayah kepada anak-anaknya, dan kasih sayang Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Pemahaman tentang takut akan Dia tentu bukan takut dalam pengertian takut hantu atau takut sesuatu, tetapi ini menunjukkan takut hormat, takut kasih, takut sayang apabila menyakiti orang yang dikasihi itu. Demikianlah orang-orang yang takut akan Tuhan akan menerima rangkulan Allah itu. Di sisi lain, Daud juga menyadari siapa dirinya sesungguhnya, siapa manusia itu. Manusia adalah debu. Di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Dia sendiri tahu apa kita ini. Allah ingat bahwa kita ini debu. Debu berarti menyatakan kesadaran dari kita, siapa kita sesungguhnya. Betapa kita ini lemah, betapa kita ini tidak berdaya. Namun dalam kelemahan dan ketidakberdayaan itu, sang anak menyadari bahwa ada sang Bapa yang siap merangkul dia, yang siap menerima dia. Kisah tentang merangkul ini pun muncul dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Yaitu kisah ketika Yakub meninggal, lalu saudara-saudara Yusuf ini curiga, bahkan takut. Jangan-jangan setelah ayah mereka meninggal, Yusuf akan membalas dendamnya atas kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Yusuf ini. Namun kalau kita perhatikan bagaimana reaksi Yusuf pada waktu itu, dia justru mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa akulah dirinyakah pengganti Allah. Ketika saudara-saudaranya memohon ampun kepada dia, bahkan ketika saudara-saudaranya merasa tidak layak untuk disebut sebagai saudara, dan biarlah mereka menjadi budaknya saja,
merangkul mereka. Yusuf bukan hanya mengampuni kesalahan mereka, namun Yusuf berjanji juga akan memelihara kehidupan saudara-saudaranya itu bersama dengan seluruh keluarganya. Dengan demikian mereka mengalami rangkulan Allah melalui Yusuf ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun kita juga harus menyadari bahwa tidak selalu kita merasakan rangkulan Allah itu atau menerima rangkulan Allah itu. Bahkan kita bisa kehilangan rangkulan Allah itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu ketika kita lupa diri. Ketika kita merasa diri kita mampu, merasa diri kuat, sehingga kita menindas yang lemah. Kita melupakan kemurahan Allah yang kita terima, dan kita tidak mampu memberikan kemurahan kepada yang lain. Itu kita bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai dengan 35. Bagaimana Yesus mengajar kepada murid-muridnya melalui satu perumpamaan ini. Ketika itu sang raja ingin membuat perhitungan kepada hamba-hambanya. Maka didapati hambanya yang berhutang 1000 talenta. Ketika raja menagih hutang itu, sang hamba memohon kepada sang raja agar diberi waktu untuk melunasinya. Namun sang raja rupanya berbelas kasihan kepada sang hamba ini, sehingga sang raja bukan hanya memberi waktu agar si hamba ini melunasi hutangnya, namun sang raja membebaskan hutang itu. Betapa sang hamba ini merasakan rahmat Tuhan di dalam kehidupannya. Dia terbebas dari hutang itu. Namun begitu keluar dari istana, dia bertemu dengan kawannya yang berhutang kepada dia 100 dinar. Sangat tidak seimbang nilai hutang itu. Namun apa yang diperbuat oleh sang hamba yang telah dibebaskan hutangnya ini? Dia menagih hutang itu kepada kawannya. Dan sikap yang sama yang kawannya ini sampaikan kepada dia ketika dia memohon kepada raja. Sang kawannya meminta waktu agar bisa melunasi hutang itu. Namun apa yang dilakukan oleh sang hamba ini? Dia bukannya melakukan hal yang sama seperti yang dia terima dari sang raja itu. Sebaliknya, dia malah mencekik kawannya itu, bahkan memasukkan kawannya itu ke dalam penjara. Singkat cerita, ketika sang raja mendengar itu, dia menjadi marah. Lalu menghukum sang hamba yang telah dibebaskan itu sampai melunasi hutangnya. Sang hamba tidak lagi merasakan rangkulan Allah, belas kasih Allah, oleh karena dia berlaku sebagai orang yang kuat dan menindas rekannya, orang yang membutuhkan pertolongannya. Dalam bacaan kita, bacaan utama kita, Roma pasal 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Setidaknya jemaat di Roma mengalami sebuah persoalan. Rupanya jemaat di Roma ini memiliki latar belakang
agama dan budaya yang beragam. Ada yang berlatar belakang Yahudi, ada yang berlatar belakang bukan Yahudi. Latar belakang inilah yang kemudian membedakan cara mereka mengekspresikan iman mereka. Namun bukan hanya perbedaan itu yang menjadi persoalan, namun cara hidup mereka sebagai orang percaya tidak mencerminkan bagaimana mereka hidup sebagai orang yang beriman. Maka Paulus melalui suratnya ini memberikan nasihat atau pesan. Pesan Paulus adalah hendaknya mereka tidak saling menghakimi, menghina atau merendahkan satu dengan yang lain. Di ayat yang pertama, Paulus menuliskan orang yang lemah imannya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Siapa yang dimaksud orang yang lemah imannya ini? Rupanya yang dimaksud orang yang lemah imannya ini bukanlah orang yang bermasalah dalam kehidupannya ini. Namun sebaliknya, orang yang lemah imannya adalah sikap yang merasa diri lebih dari yang lain, entah lebih benar, entah lebih kuat, dan atau sehingga meremehkan dan menghina, menghakimi yang lain. Itulah yang disebut lemah imannya. Dan itulah kira-kira yang dihadapi, yang terjadi dalam jemaat di Roma ini. Ketika ada orang yang makan segala jenis makanan, mereka menghakimi orang yang hanya makan sayur-sayuran oleh karena keyakinan mereka. Atau sebaliknya, orang yang hanya makan sayur-sayuran ini meremehkan orang yang makan segala-galanya ini oleh karena mereka memahami bahwa iman mereka atau mereka menjadi orang yang merdeka karena dibebaskan dari aturan hukum Taurat. Atau orang yang masih menganggap hari-hari tertentu lebih penting dari hari yang lain. Sebaliknya, kelompok orang yang menganggap hari ini sama saja, hari ini adalah hari Tuhan, lalu meremehkan atau menghina orang yang masih menganggap hari-hari tertentu ini lebih penting dari yang lain. Terhadap orang-orang seperti inilah Paulus mengkritik, menegur mereka. Mengapa Paulus melakukan itu? Oleh karena sesungguhnya Allah telah menerima mereka. Allah menerima mereka yang makan hanya sayur-sayuran saja, atau yang makan segala jenis makanan, atau yang masih menganggap hari ini lebih penting dari hari yang lain, dan yang lain menganggap hari-hari semua sama saja. Mereka semua diterima oleh Allah. Artinya adalah relasi dengan Allah itu lebih penting dari perbedaan-perbedaan yang bukan prinsip itu. Dan tidak selayaknya hal yang tidak prinsip itu memecah belah persekutuan mereka sebagai saudara seiman atau menghambat pertumbuhan iman mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali inilah yang ada dan berkembang di gereja-gereja, termasuk tentu saja gereja GKMI Kudus. Seringkali kita memperdebatkan hal-hal yang tidak prinsip, sehingga yang prinsip justru menjadi kabur. Bayangkan saja misalnya dalam mempersiapkan kebaktian onsite nanti,
kebaktian di gedung gereja. Maka majelis mengadakan rapat. Lalu dalam rapat itu muncul gagasan, wah, lebih baik kita membuat tempat untuk cuci tangan seperti model ini. Dia menunjukkan gambar seperti itu. Lalu yang lain menanggapi, wah, jangan, itu terlalu mahal harganya. Yang lain lagi menanggapi, lebih baik yang model ini, sederhana. Yang lain menanggapi, wah, itu kelihatan tidak megah, itu sangat sederhana, dan seterusnya. Sampai berlama-lama hanya memutuskan model apa tempat untuk cuci tangan. Itu bukan hal prinsip. Dan tentu masih banyak hal lain lagi yang sering menjadi perdebatan kita dan menyita banyak waktu, pikiran, dan tenaga kita untuk hal-hal seperti itu. Dan Paulus menasehati, memberikan pesan kepada jemaat di Roma ini untuk mereka sadar ada hal yang lebih penting dari sekedar perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip itu. Dengan mengangkat keayahan Allah yang merangkul ini, Paulus ingin mengajak jemaat di Roma untuk juga memiliki karakter Allah ini, karakter yang merangkul. Atau kita diajak untuk introspeksi diri. Jangan-jangan kita ini adalah orang yang lemah. Mari kita sadar bahwa kita ini adalah debu, tak ada daya, bahkan tak ada guna. Namun juga dengan kesadaran ini tidak membuat kita kecil hati. Karena Allah yang merangkul tadi yang akan menolong kita dan memampukan kita. Selanjutnya kita juga diajak untuk dengan rela dan besar hati menerima kelebihan orang lain yang akan melengkapi diri kita. Ketika jemaat di Roma saling menghakimi, saling menghina, dan saling meremehkan, pasti ada sisi baik dari kelompok yang hanya makan sayuran saja, atau dari kelompok yang makan segala jenis makanan. Pasti ada sisi baik dan sisi buruk dari kedua belah pihak ini. Namun mengapa bukan itu yang digali, sehingga saling melengkapi, menyadari kekurangannya dan saling melengkapi. Inilah pesan yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Dan saya yakin juga firman Tuhan ini pun berlaku untuk kita. Sekali lagi, jika kita merasakan rangkulan Allah, kita merasakan rahmat Allah yang menerima kita apa adanya, maka ketika kita melihat orang yang lemah, orang yang membutuhkan pertolongan kita, mari kita pun akan merangkul mereka. Juga kita perlu introspeksi diri. Kita tidak akan menuduh kamu orang lemah, kamu lemah imannya. Namun kita melihat kepada diri kita sendiri. Kita menyadari bahwa kita ini debu, penuh dengan kelemahan. Namun kita juga menyadari orang-orang di sekitar kita yang Tuhan pakai untuk melengkapi kekurangan kita. Sehingga dengan demikian kita akan bersama-sama bertumbuh di dalam iman kita. Bertumbuh semakin dewasa dan semakin memahami kehendak Allah bagi kita. Amin.
Mari kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah sampai kepada kami. Kiranya firman-Mu akan menguatkan iman kami, sehingga kami dapat merangkul saudara kami yang lemah. Kiranya juga firman-Mu memberi kami kesadaran akan kelemahan kami, dan juga kesadaran akan kelebihan orang lain sehingga melengkapi kami. Ya Tuhan, kiranya rahmat-Mu terus memampukan kami untuk membaharui kehidupan kami hari lepas hari. Kami terus berdoa untuk Indonesia dan kota kudus di mana kami tinggal di masa pandemi ini ya Tuhan. Kalau sekarang ini penyebaran virus corona justru semakin meluas, bahkan melalui klaster keluarga. Ya Tuhan, tolonglah, berikanlah hikmat dan kesadaran diri kepada masyarakat Indonesia agar betul-betul memperhatikan protokol kesehatan dimanapun mereka berada dan kapanpun waktunya. Semuanya itu demi menjaga diri kami sendiri, juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para ilmuwan yang terus mengadakan penelitian dalam menemukan vaksin COVID-19 ini. Kiranya hikmat-Mu menyertai mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh segera menemukannya dan masa pandemi ini segera berlalu. Kami juga ingat saudara-saudara kami yang masih terus berjuang untuk sakit mereka, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, baik yang nama-namanya kami sebut maupun yang tidak kami sebut. Kami percaya Engkau melawat mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan sakit, untuk Bapak Bambang Suprapto, untuk Bapak Silas Suyanto, untuk Bapak Budiman Hadisurya, untuk Bapak Susanto Hananta, untuk Bapak Nugroho, Bapak Stefanus Yulianto Lestari, Bapak Cio Gimti, Ibu Cornelia, Ibu Ana Maria Andarmani, Ibu Ana Sulistiningsih, Ibu Gui Gyok Kim, Ibu Lilianwa, Ibu Tan Linwa, Ibu Tan Maifong, Saudara Nugroho Hanisa Songko. Tuhan, kiranya rahmat-Mu hadir menguatkan mereka. Untuk semua doa-doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, sebagai pembawa damai, mari kita senantiasa menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Mari nyatakan tekad dan komitmen kita dengan menaikkan kidung pamungkas. Mereka perlu kasih Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Silakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang hadir di ruang kebaktian ini dapat menyerahkan persembahan dengan memasukkannya ke kotak persembahan yang tersedia. Sedangkan jemaat yang beribadah di rumah dapat menyerahkannya seperti biasanya.